Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Halo? Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat pagi wabarakatuh. Bapak. Oke, baik sekali. Baik, kita akan melanjutkan ya materi minggu lalu dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi tentang publikasi ilmiah. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama yaitu memahami jurnal ilmiah dan proses publikasi, begitu. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis jurnal ilmiah. Yang ketiga, menemukan jurnal yang sesuai dengan tema atau topik riset kita. Yang keempat, mengevaluasi draft manuskrip yang telah kita buat. Begitu. Jadi pada hari ini, 4 ini akan kita jawab, sehingga partisipasi daripada adik-adik nanti sangat dibutuhkan ya dalam kegiatan belajaran ini agar apa-apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai. Sebelum kita masuk dalam materi tadi, mungkin ada 2 pertanyaan ini yang saya ajukan kepada adik-adik. Dan ini nanti saya akan tunjuk atau volunteer, silahkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara paper dan jurnal? Begitu ya. Jadi seringkali, kebetulan kami sebagai dosen, saya dan Budian misalnya, itu juga mengelola jurnal, dan ini seringkali muncul pertanyaannya, saya mengirim jurnal di jurnal. Nah, ini tampak seperti redundancy, begitu ya, atau pengulangan. Nah, maka dari itu, saya ingin memberikan penekanan apa sih yang membedakan antara paper dan jurnal? Jangan sampai nanti adik-adik pada waktu skripsi, kemudian publikasi artikel ilmiah, maka ini menjadi rancu dan tidak tepat. Baik, mungkin ada yang ingin volunteer menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Apa perbedaan antara paper dan jurnal? Silakan. Ya, silakan yang angkat tangannya ada Abdul Aziz, begitu? Baik Bapak izin menjawab terkait dengan perbedaan paper atau jurnal. Yang pertama itu paper merupakan sebuah tulisan atau gagasan yang sudah kita buat. Sedangkan jurnal ini merupakan media untuk mensubmit hasil dari tulisan yang berupa paper. Seperti itu Bapak. Oke, tepat sekali ya. Ternyata jawaban Abdul Aziz ini sangat tepat, jadi jangan sampai keliru begitu ya. Paper memiliki sinonim seperti manuskrip atau naskah dalam bahasa Indonesia begitu ya. Kemudian jurnalnya ini adalah rumahnya. Jadi yang kita siapkan adalah papernya sebagai penulis, sedangkan jurnal yang menyiapkan adalah editor maupun pengelolanya ataupun managingnya di sana. Jangan sampai ini yang pertama keliru konsep ini, karena yang kita siapkan adalah sekali lagi paper, bukan jurnal. Tetapi kita akan mensubmit paper, naskah, ataupun manuskrip ini ke dalam jurnal. Oke, yang kedua, mengapa penting untuk mempublikasikan hasil naskah itu tadi yang telah kita buat? Kenapa nggak dalam bentuk skripsi aja di mana di perpustakaan? Kenapa harus dipublish di dalam kita buat dalam bentuk paper dan kemudian dipublikasikan? Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang ingin membantu menjawab. Misalnya, ini ada yang angkat tangan. Abdul Aziz lagi. Oke, boleh, boleh. Silakan. Baik Bapak izin menjawab mengapa paper yang kita udah tulis itu harus di-up menurut saya itu sebagai referensi orang lain ketika mencari topik yang pengen kita bahas, ya, topik oleh orang lain yang ingin dibahas kan perlu referensi. Jadinya ketika kita mempublish paper kita itu bisa memberikan informasi atau enggak memberikan referensi kepada orang lain seperti itu Bapak. Oke, poinnya di sini ada referensi begitu ya, menambah referensi dalam bidang tersebut. Mungkin yang lain, saya ingin mendengar suara dari Ahmad Alfian atau Fariski ya. Mungkin Fariski dulu atau Ahmad Alfian, silahkan. Halo Fariski atau Iren dulu, silahkan. Oke, nampaknya Iren masih belum menemukan ya. Coba lagi siapa ya? Yang kira-kira Irfan.
Irfan Surya Pamungkas. Oh, nampaknya masih koneksinya terputus ya, Irfan. Oke, Ari, silakan. Ari. Oke, Saya izin menjawab, Bapak, mengapa mempublish paper itu sangat penting. Salah satunya adalah untuk menambah portofolio kita sendiri sih, Bapak. oke, menambah portofolio. Baik, betul. Oke, silahkan yang lain. Ada yang ingin mengajukan ya? Karena saya rasa ini nanti adik-adik kalau sudah skripsi, salah satu syaratnya alternatif yaitu untuk publikasi paper. Nah, kebetulan hari ini ada momen kita bahas secara rinci bagaimana prosesnya, mengapa itu penting, dan kira-kira bagaimana meningkatkan tingkat penerimaan paper kita, begitu ya, pada jurnal ilmiah. Oke, silahkan satu lagi. Boleh raise hand. Tadi siapa Abdul Aziz menambahkan untuk menambahkan referensi pada bidang ilmu tersebut. Kemudian ingin meningkatkan citasi, begitu ya? Atau apalagi ya kira-kira? Silahkan yang lain. Mungkin ada Nisa Nabila atau Sabila Insani. Sepertinya koneksinya bermasalah ya. Oke, jadi saya menambahkan dari jawaban Abdul Aziz tadi betul. Jadi selain kita menambah referensi pada bidang ilmu tersebut, ternyata mempublikasikan artikel ataupun paper pada jurnal ilmiah ini juga akan memperluas begitu ya, atau diseminasi daripada hasil riset. Berbeda kalau hasil karya skripsi begitu ya kita taruh di perpustakaan tanpa dibaca orang lain, rasanya seperti kurang maksimal begitu ya. Sehingga dengan adanya publikasi yang open access dan melalui apa ya online begitu, ini rasanya akan cepat tersebar secara luas, kemudian dibaca dengan banyak orang, sehingga manfaatnya ini juga akan semakin banyak. Itulah mengapa pentingnya kita untuk mempublikasikan artikel pada jurnal ilmiah yang tersedia. Begitu. Oke, saya next lagi. Begitu. Nah, ada 3 jenis ya, ini sebagai informasi awal begitu, ada 3 jenis jurnal, jadi nanti adik-adik nanti diminta untuk convert hasil skripsi itu ke dalam paper ya, ataupun artikel yang nantinya akan disubmit, begitu ya, ataupun adik-adik punya karya sendiri bukan dari hasil skripsi dalam bentuk paper yang disubmit dan publish pada jurnal, begitu, itu juga boleh. Artinya selama studi ini ada tugas dari dosen A, dosen B membuat paper karya ilmiah dari publish, itu sangat bagus begitu ya. Oke, ada 3 jenis. Yang pertama adalah highly reputable journals atau jurnal berimpak tinggi begitu ya. Berimpak tinggi maksudnya apa? Ada kata kunci di sana, ada big publisher begitu ya. Misalnya Elsevier, Sage, Emerald, Taylor and Francis begitu ya. Dan juga jurnal-jurnal yang dikelola oleh universitas. Dan ini kedua-duanya ini dan kesemuanya ini terindeks di salah satu atau keduanya di Scopus ataupun Web of Science. Jadi adik-adik nanti apa namanya ketika punya karya yang saya rasa ini bagus, bisa publish di highly reputable journal. Tidak hanya dosennya ya, tidak hanya mahasiswa S3 begitu ya, tidak hanya mahasiswa S2, tapi S1 pun juga semakin juga memiliki potensi yang tinggi. Yang kedua yaitu ada international journal. Bagaimana kriterianya kira-kira kalau international journal? Yaitu editorial board-nya ini kita perlu cek ya. Apakah dia itu lebih dari 5 negara? Kemudian penulisnya apakah konsisten lebih dari 3 negara dalam setiap isu ataupun edisi? Ini kita perlu cek. Begitu ya. Kemudian indeksasinya apa dia? Apakah dia terindeks DOAJ ataupun Copernicus dan seterusnya. Nanti kita perlu cek untuk international journal. Tapi pada umumnya ada 3 kriteria, yaitu cek editorial board membernya, ya, dewan editornya, cek penulisnya, dan juga indeksasi minimumnya adalah DOAJ, itu bisa dikatakan sebagai jurnal internasional.
Nah, yang terakhir adalah jurnal nasional di Indonesia ini diakreditasi oleh kementerian begitu ya, dengan nama Sinta ya. Kalau indeksasi kita namanya Sinta, ada Sinta 1 itu yang tertinggi dan Sinta 6 itu yang paling rendah. Begitu. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ada case. Jadi ada beberapa jurnal nanti yang perlu diidentifikasi oleh adik-adik. Ini kira-kira masuk kategori apa ya? Apakah nasional, apakah internasional, apakah internasional bereputasi? Begitu. Nah, silakan sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai tipe-tipe jurnal ilmiah. Silakan. Mungkin Lulu, mungkin Sabila, Safira, atau Sheila, atau mungkin Firsa, silahkan. Saya rasa nanti adik-adik yang telah menyiapkan paper akan berhubungan dengan ini, ya. Maka dari itu, ini kesempatan untuk bertanya begitu atau punya pengalaman bisa sharing ke rekan-rekan semuanya. Oke, silakan. Pak Rizky, ada Reza Kurniawan. Oke, rasanya sudah clear ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba next, begitu ya. Nah, ini ada satu case, begitu. Coba silahkan dibuka gadgetnya, ya. Silahkan dibuka gadgetnya, kemudian diketik sesuai dengan eh, link yang telah tertera pada PowerPoint, begitu ya. Nama jurnalnya adalah JPBM, Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen. Oke, silahkan dibuka melalui gadget masing-masing, begitu. Saya beri waktu 30 detik untuk cek ya, sampai 1 menit. Kalau sudah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait satu case tersebut. Abdul Aziz sudah membaca? Sudah membuka? Bisa? Sudah Bapak, bisa. Oke, yang lain bagaimana? Ada Reza Kurniawan. Sudah, Bapak. Oke, ada Arif juga. Pertanyaannya untuk Arif ya, ataupun teman-teman lain nanti bisa menambahkan, kira-kira kategori jurnal yang sudah dibuka tadi, itu kategorinya apa? Apakah nasional, internasional, ataupun internasional bereputasi? Silahkan, Ari. Menurut saya sendiri nasional, Bapak. Nasional. Kenapa? Karena di sini jika menurut saya itu masih ada hanya ada nomor ISSN-nya. Sepengetahuan saya untuk jurnal internasional itu harusnya sudah ada nomor DOI-nya, Bapak. Seperti itu. Mungkin apabila salah mohon dikoreksi. Oke, oke. Boleh, boleh. Yang lain, silahkan. Abdul Aziz mungkin bisa menambahkan, atau Fitrian ada. Silahkan. Saya izin menambahkan karena di jurnal tadi itu dipublish di Sinta 2, Pak. Mhm. Sehingga kategorinya nasional, begitu ya? Iya, Pak. Oke, good. Yang lain, silahkan. Abdul Aziz, atau Zulfi. Siapa dulu? Abdul Aziz, silahkan. Menurut saya juga seperti dengan teman-teman yang lainnya, ini masuk ke Sinta 2 karena pengelolaannya itu ada di Kemendikbud. Karena ini merupakan jurnal dari Universitas Negeri Malang dan kita masih ada di bawah pengawasan dari Kemendikbud, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Kira-kira bisa nggak dikatakan jurnal itu tadi, JPBM itu sebagai jurnal internasional? Boleh tidak?
Tadi di slide sebelumnya ada kriteria untuk jurnal internasional, yaitu minimum editornya itu adalah terdiri dari 5 negara. Kemudian autorsnya itu terdiri dari 4 atau 3 negara. Begitu ya. Indeksasi yaitu DOAJ minimum. Kira-kira bisa nggak dikategorikan jurnal JPPM ini sebagai jurnal internasional? Silakan dicek websitenya lagi, begitu ya. Mungkin Fitrian ada lagi atau yang lain? Bisa nggak kira-kira? Jadi nanti jangan sampai, oh ini nasional, padahal tugas dari dosennya yaitu publish di jurnal internasional. Anda tidak bisa memberikan, padahal sayang sudah publish, ya begitu ya, sudah diterima, tetapi loh ini bukan jurnal internasional, Dek. Misalnya ini Anda tidak bisa memenuhi kriterianya. Maka dari itu kita perlu cek, kita perlu argumen, kita perlu penguatan di sana ya, sehingga apa yang kita sudah lakukan ini tidak sia-sia, tidak misleading begitu. Silakan coba untuk case 1 tadi apakah bisa dikatakan jurnal internasional untuk JPPM ataupun jurnal internasional bereputasi misalnya. Bisa nggak? Silakan, Arif, mau memberikan tambahan informasi. Ataupun Abdul Aziz, ataupun Fitrian ada, atau yang lain, silakan. Ahmad Jimmy, Al-Siti, Aida Intan, atau Putri Ramadhani, atau Fadilatul. Ini angkat tangan silakan. Siapa ini? Ada yang raise hand? Oh iya, silakan. Irfan Surya. Boleh. Menurut saya tidak sih Pak, karena dari syarat dari jurnal Inter sendiri itu udah ditulis di 5 negara, ini baru 3 Pak. Seperti itu. Oke. Ya, sayangnya jurnal ini belum bisa dikatakan sebagai jurnal internasional karena tidak memenuhi kaidah pada editorial board-nya masih 4 negara, begitu ya. Sedangkan secara dikti itu adalah 5 negara dan autornya secara konsisten itu lebih dari 4, begitu ya, atau 3 secara continuous tiap edisi. Jadi seperti itu. Oke, ini saya ada case yang kedua, begitu ya. Saya rasa ini sudah clear. Ini kategorinya sebagai jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Ini ada satu case lagi, silahkan diklik ya, dibuka. Namanya Cakrawala Pendidikan, publishernya adalah University ya, di Yogyakarta. Boleh, silahkan. Ini penting begitu ya, nanti jangan sampai, oh saya tugasnya adalah membuat jurnal bereputasi ya, publish di jurnal bereputasi, jangan sampai saya salah. Begitu ya, kita harus punya argumen yang kuat terkait ini. Maka dari itu kita perlu refine pengetahuan kita, pemahaman kita terkait jenis-jenis jurnal yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, begitu ya. Oke, sudah dibuka? Sudah bisa dibuka jurnalnya, Cakrawala Pendidikan? Halo? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Sudah bisa dibuka. Kriterianya apa kalau untuk case ini? Termasuk jenis apa ya jurnal ini? Apakah nasional terakreditasi, begitu ya? Atau nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional, ataupun jurnal internasional bereputasi, begitu ya? Silakan. Silahkan, misalnya Isna. Oke, angkat tangan Abdul Aziz ya. Abdul Aziz, silahkan diberikan analisis kritis terkait jurnal itu ya. Baik Bapak, izin memberikan jawaban terkait dengan jurnal Cakrawala Pendidikan. Menurut saya Cakrawala Pendidikan ini termasuk jurnal internasional di mana dia berada di
Q3 ini quantity di jadwal internasionalnya ini di kualitas ketiga. Untuk melihat kualitas dan kuantitas dari setiap jurnal itu bisa dicek di SJR atau enggak di schimagojr.com. Nah, ketika kita sudah melihat keberadaan dari jurnal tersebut, kita bisa menentukan jurnal ini reputasinya itu seperti apa, seperti itu. Dan menurut saya ini termasuk jurnal internasional. Terima kasih, Bapak. Internasional atau internasional bereputasi Internasional saja. Bereputasi. Bereputasi atau internasional saja. Oke, silakan yang lain dulu memberikan tambahan. Mungkin yang lain, silakan Iren, mungkin, atau siapa, atau Aprilia, atau Aida ini. Silahkan, atau Tiansi, atau Sheila, atau Sabila Insani, begitu, atau Novi Janti. Boleh menambahkan, tadi sudah hampir tepat, begitu ya, tetapi masih ada ragu-ragu sedikit. Mungkin yang lain boleh menambahkan, sehingga memperkuat jawaban daripada Abdul Aziz. Silahkan. Satu lagi, boleh. Arik, lagi. Masih bingung ya, Pak. Masih bingung. Sekali lagi, saya berikan clue-nya begitu ya. Kalau jurnal internasional saja, itu editornya, Dewan Editor itu 5 negara atau 4 ya, secara yang ada di website begitu ya. Kemudian autornya secara rutin minimal ada 3 negara ya. Kemudian terindeks minimal DOAJ. Itu jurnal internasional. Kalau dia terindeks di Scopus ataupun terindeks pada misalnya Web of Science, maka kategorinya meningkat dia. Dia adalah jurnal internasional bereputasi. Begitu ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Cakrawala Pendidikan itu selain jurnal nasional, Sinta 1, dia juga sebagai jurnal internasional bereputasi. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas dari dosen, kemudian atau hasil paper adik-adik ingin dipublish, misalnya syaratnya adalah jurnal terindeks Scopus, maka Cakrawala Pendidikan ini sudah sangat sesuai dengan apa-apa yang menjadi syarat itu tadi. Jadi jangan sampai misleading bahwa kalau jurnal internasional ini harus dipublish oleh orang luar negeri. Belum tentu. Kalau orang luar negerinya saja misalnya di Malaysia begitu ya, semua autorsnya hanya Malaysia, yaitu belum bisa dikatakan sebagai jurnal internasional. Tetapi dia bisa dikatakan sebagai jurnal nasional di sana begitu ya. Jadi tidak jangan terpengaruh dengan geographical location daripada publisher itu sendiri. Oke, saya next lagi. Saya coba next. Ini saya rasa clear kalau jurnal ini International Journal of Educational Research, begitu ya. Publishernya adalah Elsevier. Ini adalah jurnal internasional bereputasi, begitu ya. Nah, setelah kita bisa memahami tadi jurnal-jurnal atau tempat mempublikasikan paper, maka kita perlu juga mempersiapkan papernya agar bisa diterima di rumahnya tadi, begitu ya. Jangan-jangan kita punya paper, menurut kita bagus, ya, kualitasnya oke, tapi kenapa kok nggak bisa diterima? Ternyata kita tidak bisa mengikuti outline ataupun ketentuan daripada jurnal itu tadi. Sekali lagi, masing-masing jurnal memiliki ketentuan masing-masing. Nah, kita perlu cek and recheck naskah yang kita buat. Apakah judulnya ini sudah menarik atau belum? Jangan-jangan judulnya ini terlalu panjang, terlalu terlalu bertele-tele begitu ya, sehingga ini membosankan. Jadi kelihatan dari judulnya pun sudah reject begitu ya. Kemudian kita cek lagi abstraknya bagaimana. Abstraknya jangan-jangan 3 lembar ya, terlalu panjang, padahal abstrak ini meringkas daripada tujuan, metode, kemudian temuan utamanya apa.
biasanya ini ditulis dalam 150 sampai 200 kata ya, atau 250 kata tergantung masing-masing ketentuan jurnal begitu ya. Kemudian kita cek lagi abstrak saya sudah oke Pak, maka saya pindah ke introduction. Introduction-nya bagaimana? Nah, seringkali ini yang menjadi apa ya paling esensial. Di sini kadang kita memang memiliki kemampuan yang tinggi, memiliki tingkat apa ya banyak informasi, tetapi sulit untuk membuat dalam sebuah karya ilmiah. Introduction-nya ini biasanya terlalu berbelit-belit. Padahal yang diinginkan oleh editor ataupun pengelola jurnal, yaitu dia yang lebih enak dibaca, flow-nya jelas, ide pokoknya ada, ide pokoknya itu tidak berulang di setiap paragraf ya. Setiap paragraf itu juga nantinya apa ya konsisten begitu. Di sana ada research problemnya, ada research gap, ada novelty-nya, clear di introduction. Nah, ini kita harus buat. Di sana juga ada statement unique contribution must be stated explicitly. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ya, saya kan tidak sombong, Pak. Jadi saya agak agak malu-malu. Jadi nanti dikira sombong. Tidak. Jadi dalam menulis ini sebisanya apa ya? Show off lah ya. Jangan terlalu disimpan di situ. Kalau di sosial media terlalu semuanya di-share ya, sedangkan yang ada di introduction disimpan. Nah, keliru. Ini harus kita tonjolkan semua apa-apa yang menjadi kelebihan daripada riset kita. Meskipun itu sudah ada pun, kita coba untuk membuat ini menarik untuk dibaca. Oke ya, ini introduction. Selanjutnya ada di metode. Metodenya bagaimana? Clear, jelas, rinci, urut, enggak. Kebanyakan ini ya, teman-teman kita mahasiswa S1 begitu ya, adik-adik, itu kebanyakan hanya satu paragraf. Padahal metode inilah yang menentukan proses Anda dalam kegiatan penelitian itu adalah benar. Sehingga clear method, jelas, bahkan secara detail dijelaskan siapa partisipannya kalau kuantitatif, siapa informannya kalau kualitatif, jenisnya apa, pengukurannya bagaimana, data analisisnya bagaimana, itu harus ada semua di sana. Jangan sampai ini terlalu singkat ya, sehingga diasumsikan bahwa pembaca itu orang-orang yang baru bahkan tidak di bidang kita, sehingga kita harus memberikan clear penjelasan di sana. Metode sudah selesai Pak, sesuai. Oke, saya lanjut ke result and discussion. Nah, ini di sini juga diberikan penekanan bahwa ini harus concise ya, jangan terlalu panjang tapi tidak boleh terlalu pendek juga. Sesuai dengan research questions yang kita ajukan di awal. Sebelumnya kita siapkan paper begitu ya, kita buat grup 3-4 orang dan ini setiap anggota ya, setiap orang ini harus mempropose paper mereka. Jadi papernya bukan grup ya, tetapi papernya individu, tetapi nanti akan bermain peran yang satu sebagai reviewer, yang satu sebagai editor, yang satu sebagai author. Jadi nanti paper ini akan secara silang dicek oleh teman Anda, paper teman Anda juga akan dicek teman yang lainnya, kira-kira sudah sesuai komponen enggak? Nah, ini ada evaluasi yang harus kita lengkapi begitu ya. Nah, nanti ya pada akhirnya ini akan menjadi masukan kita semua secara silang. Jadi nggak usah takut, namanya juga masukan ya. Tapi memang sifatnya konstruktif ya, jangan sampai menjelek-jelekan karya temannya. Ya kita berikan komentar secara subjektif begitu ya, sesuai dengan kriteria yang ada. Saya rasa itu sudah cukup jelas ya, ini tugasnya yang akan kita bahas untuk minggu depan, masing-masing akan menjelaskan. Begitu ya, mari sedikit kita simpulkan bahwa ada 4 tujuan tadi sudah terjawab begitu ya. Yang pertama tentang jenis, begitu ya. Ada jurnal nasional, internasional bereputasi, kemudian ada proses artikel mulai dari submit sampai publish. Kita juga sudah bisa membedakan ya caranya bagaimana melalui akun Cinta dan seterusnya. Saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini ya. Semoga ini bisa memberikan banyak manfaat ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ya. Begitu, saya rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.